A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, kita terus mengingatkan senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang tidak terbatas kita rasakan ini. Kita lanjutkan masih kajian Tauhid Asma wa Sifat. Allah dalam Al-Quran disebut Al-Wali, juga disebut Al-Maula. Al-Wali, Allah maha membela atau Allah maha melindungi. Al-Maula itu Allah itu maha pelindung, tempat perlindungan untuk semua makhluknya. Di banyak ayat di Quran disebutkan, misalnya di Asy-Syura ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatah wa huwal waliyul hamid. Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan dialah yang maha pelindung, maha terpuji. Surah An-Nisa 45 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Di ayat lain misalnya, wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan berpegang teguhlah kepada Allah, dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jamaah sekalian, masih banyak ayat-ayat yang mengungkapkan Allah Al-Wali, maha melindung, Allah Maula, tempat perlindungan. Allah melindungi bermakna secara umum Allah memberi perlindungan kepada semua makhluknya dengan sunatullah yang ada di alam ini. Misalnya Allah menciptakan bumi, kemudian di atas bumi ini dilapisi dengan lapisan-lapisan udara atmosfer yang kita sebut. Nah, lapisan-lapisan udara itu melindungi sengatan panasnya matahari, ya, sinar matahari, yang kemudian ketika masuk ke bumi, suhu itu sudah terkurangi, jauh terkurangi dengan lapisan-lapisan udara atmosfer. Allah melindungi bumi dan semua makhluknya di bumi dari sengatan panas matahari dengan lapisan-lapisan atmosfer. Contoh yang lain secara umum, Allah menciptakan otak menjadi pusat saraf manusia. Allah letakkan otak itu ada di dalam kepala, dan kemudian kepala itu dilindungi dengan tengkorak, ya. Kemudian dilindungi dengan rambut juga. Ini Allah melindungi secara umum. Jadi kepala siapapun, kemudian siapapun makhluk di atas bumi mendapatkan perlindungan Allah. Satu lagi contoh, Allah menciptakan air dengan menurunkan hujan, dengan ada sumber di bawah, misalnya di bawah bumi. Itu Allah melindungi semua makhluknya dari kehausan, ya, dari kematian, dan Allah melindungi bumi dari kekeringan, sehingga makhluk ini tetap bisa berjalan hidup dengan air ciptaan Allah itu. Kemudian secara khusus perlindungan itu diberikan kepada orang-orang yang beriman.
Nah, dalam hal ini perlindungan orang-orang beriman itu perlindungan dari kerusakan dunia, kerusakan moral, dari kemaksiatan. Termasuk pada puncaknya adalah perlindungan dari siksaan, perlindungan dari neraka. Teman sekalian, di Al-Quran Allah menyebutkan misalnya di akhir surah Al-Baqarah yang sering kita baca, doa, setelah doa ayat 286 kita baca anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Ini yang mengucapkan adalah orang-orang beriman. Engkau ya Allah pelindung kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Jemaah sekalian, bagaimana Allah memberi perlindungan kepada orang-orang yang beriman? Dengan Allah mengutus para nabi dan rasul, khususnya Rasul terakhir Muhammad SAW. Juga termasuk apa yang dibawa beliau, Al-Quranul Karim. Ini bentuk perlindungan secara khusus kepada orang-orang yang beriman. Juga semua ajaran-ajaran, ajaran sholat itu kita bisa ambil pelajaran melindungi orang-orang yang menegakkan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kekejian dan kemungkaran. Kalau kita benar-benar menegakkan sholat, insya Allah kita akan terlindungi dari semua kemaksiatan. Nah, pertanyaannya barangkali mengapa masih ada istilah singkatnya STMJ, sekolah terus, sholat terus, maksiat jalan itu, ya. Sehingga negeri kita negeri yang mayoritas muslim tapi kemaksiatannya masih merajalela itu. Kita koreksi diri saja, sholat kita yang barangkali masih belum beres. Saya kira masih ada dan mungkin banyak seorang muslim yang pagi-pagi itu bangunnya kesiangan, selalu kesiangan setiap pagi bangunnya, sehingga sholat subuhnya keteteran. Barangkali masih ada waktu sholat Jumat orang Islam masih sibuk dengan bisnisnya, dengan urusannya, sehingga melupakan sholat Jum'ah. Saya kira juga masih banyak gara-gara pergi piknik wisata sholatnya nggak jelas, ya. Ini artinya kita masih banyak yang mengabaikan sholat walaupun kita mengaku muslim, sehingga sholatnya itu tidak bisa mengubah. Maka mari kita betul-betul tegakkan sholat itu sehingga kita terlindungi dari semua kemaksiatan. Jemaah sekalian, semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita. Tentu ini dengan syarat, kalau kita ingin dilindungi Allah, kita harus iman kepada Allah, kita harus mengikuti apa maunya Allah, imtitsalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahi, kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.